Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang budiman, mari kita melanjutkan lagi kajian Nasaihul Ibadi. Kita mulai dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika. Warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masuk kepada makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Wal maqalatus saniyatu, dan makalah yang kedua. Qala Nabi alaihi salamu, qala bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi alaihi salamu, semoga salam menyertai beliau. Alaikum bil mujalasatil ulama'i. Alaikum isim fi'il, artinya kamu harus bimujalasatil ulama'i, duduk bersama para ulama, para alim. Ai al-amilina, yakni ulama yang beramal, bukan hanya punya ilmu tapi mengamalkan ilmunya. Ulamaul amilin. Satu, kan ini sunai ya. Yang kedua, wastima'i kalamil hukama'i, dan mendengarkan ungkapan kalam mereka yang bijak, orang-orang bijak, ay al-alimina bidzatillah, yang tahu terhadap zat Allah Ta'ala. Al-musibina, mereka yang benar, fi aqwalihim, di dalam ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa kita harus duduk bareng dengan ulama dan mendengarkan ungkapan hukama? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyi, menghidupkan al-qalba, kepada hati al-mayyiti, yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah.
cahaya kebijaksanaan, ilmin nafi'i, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, kama seperti halnya yuhyi, dia menghidupkan al-ardal maitata, tanah yang mati, ya, tanah gambut, tanah yang tidak ada tanamannya, bima il matari, tanah tandus, dengan air hujan. Kenapa kita harus duduk bareng dengan ulama, yaitu agar hati kita tidak mati, ya, agar hati kita hidup dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, tentunya seperti halnya bumi yang mati hidup dengan air hujan. Wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifata, dalam riwayat menurut Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Duduk barenglah kalian bersama orang-orang besar, para pembesar. Ini pembesar di sini bukan pejabat, ya. Wasailu, dan bertanyalah kalian al ulama'a, kepada mereka yang banyak ilmunya, kepada alim, kepada ulama. Wa khalitul hukama'a, dan bercampurlah, bergaullah dengan orang-orang bijak, atau bahasa sekarang itu sebutnya filsuf, ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, jalisil ulama'a, duduk barenglah bersama ulama, damirnya pakai anta di sini, kalau tadi jalisu pakai antum, ya. Wasahibil hukama'a, dan bersahabatlah dengan orang-orang bijak. Wa khalitil kubara'a, dan bergaullah bersama orang-orang besar. Ai fa innal ulama'a salah satu aksamin. Maksudnya bahwa ulama itu ada 3 bagian. Ada al ulama ubi ahkamillahi ta'ala, ada ulama yang tahu hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum, dan mereka itu ashabul fatwa, adalah pemilik fatwa, yang mempunyai fatwa. Itu disebutnya ulama fatwa, ya, al ulama yang tahu hukum-hukum Allah. Yang kedua, wal ulama ubizatillahi faqat, ada ulama yang hanya tahu tentang zat Allah saja, tentang pertanyaan apa. Nah, wahum, dan mereka itu adalah al-hukama'u, orang-orang bijak, ya, yang tahu substansi suatu masalah. Itu hukama namanya, filsuf kalau sekarang itu, ya. Filsafat itu, filosof itu, filsafat ilmu yang menanyakan apa, substansi. Beda dengan sains itu menanyakan mengapa dan bagaimana. Wa fi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaqi, maka di dalam masuk kepada mereka, bergaul dengan mereka itu akan mendidik akhlak. Kalau kita bergaul dengan hukama, itu akan melembutkan akhlak. Tahdzibun lil akhlaqi, mendidik terhadap akhlak. Li'annahum, karena mereka itu asyraqat qulubuhum, hati-hati mereka itu bersinar, memancarkan bima'rifatillah, ma'rifat kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum, dan memancar apa asraruhum, hatinya, ya, sirnya, itu di hati terdalamnya, sir itu, asrar itu, bi anwarillah, dengan cahaya, bi anwari jalalillah, dengan cahaya Allah. Hatinya tadi terang dengan kemakrifatan kepada Allah, kemudian sirnya lebih dalam dari hati itu terang, cemerlang dengan cahaya
keagungan Allah. Itu disebutnya hukama. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga itu wal ulama ubil kismain. Ulama yang tahu dua bagian tadi, tahu hukum-hukum Allah dan tahu zat Allah. Nah, mereka itulah yang disebut wahum al-kubara'u. Mereka itulah para pembesar. Fa inna mukhalatata ahlillah. Nah, karena bercampur bergaul dengan ahli Allah itu tuksibu ahwalan saniyatan. Akan memperoleh kondisi-kondisi ahwal yang tinggi. Nah, wanaf abillahdi. Wanaf'u bisa ya, nanti jadi istinaf. Dan kemanfaatan dengan lahad, itu dengan kondisi, dengan bagian, itu fauqan naf'i bil labdi, di atas kemanfaatan dengan lafad, dengan ucapan. Di manfaat dengan lahdah, dengan saat, satu saat bersamanya, bercampur dengannya, itu lebih atau di atas kemanfaatan dengan ucapan-ucapannya. Nah, faman nafa'aka lafdahu nafa'aka lafdahu. Lafduhu ya. Siapa yang bermanfaat bagimu lafduhu, kondisinya, keadaannya, tingkah lakunya, maka nafa'aka, bermanfaat bagimu apa lafduhu, ucapannya. Waman la fala. Maka siapa yang tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat. Jadi yang lahadnya, yang tindakannya tidak bermanfaat, maka ucapannya juga tidak akan bermanfaat. Ini kita akan menerima pesan, kita akan menerima nasihat biasanya dari orang yang tingkah lakunya bermanfaat bagi kita. Kalau dengan bahasa lain ini menurut Imam Al-Ghazali yaitu lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Jadi bahasa perbuatan itu lebih kuat dampaknya ketimbang bahasa lisan. Nah, jadi kita akan menerima nasihat itu dari orang yang antara bahasa perbuatan dan bahasa lisannya itu selaras, itu baru bisa masuk. Karena bahasa lisan yang selaras dengan bahasa perbuatannya itu keluar dari hati ya. Nah, yang keluar dari hati nanti akan tembus ke hati juga, berbeda dengan ucapan yang tidak selaras dengan perbuatannya, itu tidak keluar dari hati dan itu termasuk yang sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, itu sebabnya kita kenapa harus duduk bareng dengan ulama, menyertai atau bersahabat dengan hukama, bercampur dengan kubaro ya. Tadi dijelaskan itu ulama itu apa? Ulama itu yang tahu tentang hukum-hukum Allah. Kalau hukama itu filsuf ya, filsafat, filosof yang tahu tahu substansi. Biasanya dalam kajian ilmu filsafat itu menjawab pertanyaan apa, gitu ya. Substansi beda dengan ilmu sains ya, ilmu yang bukan filsafat itu adalah menjawab pertanyaan bagaimana, jadi lebih kepada cara atau mengapa. Jadi ada berkembangnya, beda dengan apa ya. Kalau apa itu udah substansinya yang kita tahu. Memang menurut kajian-kajian filsafat ya, ilmu filsafat itu induknya ilmu ya. Memang melatih kita berpikir secara logis dan radikal mendasar, itu dari filsafat. Filsafat itu bahasa Arabnya itu hikmah ya. Maka filosofi itu cinta, sofi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bahasa Arabnya itu hikmah ya. Maka hukama itu jamak dari hakim, orang yang cinta kebijaksanaan, hukama.
Kita lanjutkan. Di sini ya masih menjelaskan makalah kedua ya. Wakana as-Suhrawardi. Jadi Suhrawardi itu pernah yatupu bertawaf berkeliling ya, tiba di Masjidil Khaif, di sebagian Masjid Khaif di Mina. Di yatasaffahul wujuh, ini bertemu dengan beberapa orang. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepadanya. Faqala, kalau kita tanya ada apa, sedang apa gitu ya. Nah, faqala, maka beliau ya Suhrawardi ini berkata, inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksibuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Jadi Allah itu memiliki hamba-hamba. Idza nadharu, jika mereka melihat ila syakhsin, kepada seseorang, aksibuhu, mereka memperoleh ya dari orang itu sa'adatan, kebahagiaan. Fa ana atlubu dzalik, maka aku ini berkeliling sedang mencari itu, mencari orang yang kalau dilihat itu mendatangkan kebahagiaan. Maksudnya ini orang bijak tadi, hukama tadi. Nah, Suhrawardi berkeliling itu bertemu dengan beberapa orang yatasafahul wujuh ya. Yatasafahul wujuha, jadi bertatap muka, dicari itu orang-orang yang kalau melihatnya itu merasa bahagia. Itulah biasanya orang hukama atau orang kubaro itu ya. Jadi ketika kita melihatnya, kita merasa tentram, merasa bahagia, kita memperoleh kebahagiaan. Ada orang-orang yang demikian. Suhrawardi itu seorang sufi juga ya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang suatu masa pada umatku, yafirruna, mereka lari, minal ulama'i, dari ulama, wal fuqaha'i, dan dari fuqaha, para pakar fikih. Kalau mereka sudah lari dari ulama dan fuqaha, ini yang bahayanya. Fayabtaliyahum, fayabtalihim, maka Allah menguji mereka, depannya Allahnya, maka mereka diuji Allahu oleh Allah. Fayabtalihimullah, maka mereka diuji oleh Allah bisalasi baliyatin, dengan 3 bencana. Kalau kita sudah lari dari ulama, lari dari fuqaha, maka kita akan dapat 3 bencana ya. Oke, saya teruskan dulu fotonya ya. Ini kebaca ini. Oke. Ini ulaha ya. Ulaha yang pertamanya dari 3 itu, yarfa'ullahul barakata, Allah mengangkat keberkahan, min kasbihim, dari usaha mereka. Nah, kalau kita sekarang usaha kita gak ada berkah, ya mungkin karena kita sudah jauh dari ulama. Mohon maaf gitu ya. Kita sekarang kerja ini banyaknya capek, tapi yang kita hasilkan hanyalah capek saja. Nggak ada keberkahan, selalu kurang dan kurang. Ya mungkin karena kita jauh dari ulama, jauh dari fuqaha. Apa bukti jauh? Ketika kita kerja, kita tidak mau bertanya dulu apakah ini halal pekerjaan ini, apakah cara kerja seperti ini dibolehkan enggak menurut fikih gitu ya. Dagang ini boleh enggak? Ini jarang sekali di zaman sekarang ya. Kalau orang-orang dulu ya boleh dibilang awam, tapi mereka itu istilahnya itu awamnya itu enggak jahil murakab ya, enggak bodoh kuadrat. Tapi mereka tidak tahunya, merasa dia tidak tahu, akhirnya mereka bertanya sebelum melakukan suatu pekerjaan atau suatu usaha. Kalau sekarang mohon maaf, untuk yang kerja ke pabrik-pabrik saja, ini sudah menjadi rahasia umum
bahkan mungkin sudah dianggap suatu hal yang wajar oleh masyarakat pada umumnya. Ketika mau kerja ke pabrik harus suap dulu ya, harus menyediakan uang dulu, kan itu secara hukum udah tidak boleh. Nah, kenapa mereka tidak bertanya kepada ulama? Nah, ini bukti lari dari ulama ya. Tidak bertanya kepada fuqaha, apakah boleh tidak bekerja dengan cara suap. Nah, maka ini buktinya kita diuji ya dengan diangkatnya keberkahan dari usaha. Itu naudzubillah ya, kita kalau ingin berkah ya kita dekat dengan ulama. Maksudnya bukan setiap hari duduk dengan ulama ya, setiap ada masalah, setiap ada problem hidup ya tanyakan dulu kepada ulama. Setiap kita belum mau melakukan suatu pekerjaan, suatu usaha yang kita tidak tahu hukumnya, halal dan haramnya, nah, lebih baik kita tanya ulama. Itulah tanya ulama itu sailul ulama atau tadi jalisul ulama sama ya. Itu yang pertama akan diangkat keberkahan dari usaha. Wasaniyatu yang kedua yusallitullah ta'ala alaihim sultanan doliman. Jadi Allah akan menguasakan alaihim kepada mereka sultanan doliman, penguasa yang lalim, penguasa yang dolim. Nah, kalau kita sekarang dipimpin oleh penguasa-penguasa yang dolim, yaitu karena tadi kita tidak dekat dengan ulama. Kita sudah lari dari ulama. Ya. Kalau kita dipimpin sekarang oleh pemimpin-pemimpin yang dolim, maka menurut Nabi itu karena kita sudah lari dari ulama. Kalau kita tidak lari dari ulama, maka kita akan diberi pemimpin, dikasih oleh Allah pemimpin yang tidak dolim. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ini yang mengkhawatirkan sekali. Ini suruh khotimah ya. Wasali satu dan bencana yang ketiga yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yaitu mereka akan keluar dari dunia ini tanpa iman. Auzubillah subhanahu min dzalik. Nah, ini mungkin sekarang sudah terjadi ya. Yang diramalkan oleh Rasul ini sudah terjadi di zaman sekarang. Nggak ada lagi. Oh, jarang sekali orang mau dagang, orang mau usaha, orang mau kerja menanyakan dulu, bertanya dulu hukumnya kepada ulama. Padahal dia nggak tahu hukumnya. Itu. Bahkan mohon maaf sekarang udah zamannya digital, untuk hal-hal kasab yang tidak halal itu sangat banyak sekali. Mulai dari minjem uang dipinjol, pinjaman online, judi yang dulunya sembunyi-sembunyi sekarang di kamarnya masing-masing ya. Ini enggak ada yang bertanya dulu sama ulama ya. Mungkin takut dilarang atau apa ya. Akhirnya ya hilang keberkahan. Udah jelas lah kalau Bang Emok itu udah menjamur, Bang Emok hilang, sekarang ada pinjol yang lebih parah dari Bang Emok itu. Nah, mudah-mudahan lah kita semua ya, mari bersama-sama mendekat lagi dengan ulama. Ya minimalnya kalau di zaman digital dekat dengan ulama ya kita mendengarkan kajian-kajiannya lalu diamalkan, bertanya lewat kajian-kajiannya lalu diamalkan. Jangan sampai rating atau rating konten negatif itu lebih tinggi. Nah ini ketimbang konten positif yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau misalkan ceramah-ceramah kiai, ceramah ulama sedikit sekali yang nonton, ini tandanya kita sudah kabur dari ulama, lari dari ulama. Coba kita mari kita dekat lagi dengan ulama. Apa sebabnya ya? Tadi takut bencana yang tiga ini turun kepada kita. Ya, ulama itu sebenarnya tidak untung tidak rugi didekati ya, nggak ada untungnya nggak ada ruginya, apalagi ulama yang amilin, ulama yang ikhlas itu nggak peduli mau umatnya berapa, mau ada banyak pengikut atau enggak. Justru yang butuh kepada ulama, butuh kepada kita dekat dengan ulama itu ya kita, karena kita kalau jauh dari ulama kita yang akan diberi tiga bencana tadi ya, diangkat keberkahan dari usaha, diberikan penguasa yang zalim,
kemudian mati dalam keadaan tanpa iman. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Demikian makalah yang kedua, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.